Ya, Anda kembali menyaksikan Prime Talk dan sekarang kita langsung sapa kembali Mas Icuk Sugiarto. Selamat malam Mas Icuk. Mas Icuk. Iya, Mas. Iya, Mas Icuk tadi kan sudah panjang lebar ya penjelasan dari Pak Gatot Dewa Broto terkait dengan bonus dan kemudian bahwa Kemenpora juga punya roadmap untuk mempertahankan tradisi emas Indonesia. Begitu, Anda sendiri punya masukan nggak untuk pemerintah? Ya, kalau masukan saya tentu saja yang harus kita siapkan ke depan itu kan grand design keolahragaan kita secara menyeluruh, sehingga baru kita lakukan program-program prioritas. Nah, termasuk salah satunya bagaimana kita mentreatment cabang-cabang olahraga yang kita kategorikan memang sudah di level dunia, sehingga harus ada treatment. Jadi kejadian jangan sampai terjadi lagi pada saat seperti contohnya pada saat panahan kita mampu merebut medali di Seoul. Cuman kan karena kelengahan kita sehingga kita tidak melakukan treatment untuk menjaga cabang-cabang tadi, untuk menjaga kesinambungan prestasinya, yang terjadi naik turun. Makanya justru di sini saya kira kita sendiri juga memang saya sangat setuju memberikan penghargaan, karena biar bagaimanapun atlet ini sudah berprestasi, tetapi kita juga jangan istilahnya berlebihan euforia kita, karena tugas ke depan kan bagaimana mencetak Tontowi yang baru, Tontowi Liliana yang baru, ataupun mungkin dari nomor-nomor yang lain yang baru. Ini kan juga harus dipikirkan dan juga harus dijaga oleh dalam hal ini pemerintah, bagaimana menjaga kesinambungan prestasi ini. Syukur-syukur nanti di Tokyo bukan hanya 1 medali emas, tapi bagaimana bisa mencetak 2-3 medali emas. Nah, inilah yang harus Jadi saya kira sukses hari ini bukan harus kita habiskan hari ini, tetapi kita juga harus pikirkan ke depan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kesinambungan prestasi. Cabang olahraga bulu tangkis, cabang olahraga angkat besi, begitu juga cabang-cabang yang sudah mendekatin pada level dunia itu. Saya kira mesti harus ada skala prioritas perhatian. Jadi kita tidak mungkin mau menjadi bangsa yang seolah-olah semuanya jago. Jadi kita harus fokus. Saya kira kalau kita berani fokus, bukan tidak mungkin prestasi dunia kita akan mampu kita pertahankan. Oke, baik, terima kasih Mas Icuk atas masukannya. Semoga nanti di Olimpiade 2020 Tommy Sugiarto bisa mendapatkan medali emas ya, Pak. Amin. Iya, kita harapkan juga seperti itu Tommy Sugiarto. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Icuk. Ya, saya langsung ke Mas Broto. Mas Broto senyum-senyum aja dari tadi. Tapi Mas Broto, ini bicara soal fokus. Tadi yang sudah dibicarakan oleh Mas Icuk adalah kita harus fokus pada cabang-cabang tertentu. Apakah itu juga menurut Anda bisa jadi cara yang optimal untuk mempertahankan tradisi kita, atau justru kita harus menggali cabang-cabang lain yang sebelum ini tidak terlihat? Ya, mungkin yang bisa dilakukan karena 4 tahun mendatang ada Olimpiade Tokyo. Saya kira mulai dari sekarang sudah pemerintah atau mungkin induk-induk organisasi olahraga Indonesia sudah bisa memilah lah mana prestasi atau mana cabang yang kira-kira bisa menembus level dunia dan mana hanya untuk Asia dan mana untuk Asia Tenggara. Saya kira dari 3 cabang yaitu panahan, angkat besi, dan bulu tangkis sudah levelnya sudah dunia. Artinya 3 cabang ini minimal harus dipertahankan, diberikan prioritas yang lebih besar agar 4 tahun mendatang, kalau tahun ini hanya merebut 1 medali emas, kita berharap ke depan 4 tahun mendatang di Tokyo lebih banyak medali emas yang didapat. Selain itu, saya kira yang tidak kalah penting adalah bagaimana mungkin pemerintah juga mulai mencari lah kira-kira apa nih cabang apa yang bisa Anda melihat ada nggak? Saya kira di Olimpiade Tokyo nanti ada cabang, kalau nggak salah disebut ada cabang baru, yaitu panjat dinding atau panjat tebing. Saya kira prestasi atlet Indonesia termasuk bagus ya, termasuk terakhir dalam SEA Games. Saya kira kita menjadi juara umum. Saya kira kita memiliki modal yang sangat bagus seandainya memang benar bahwa cabang panjat dinding ini dipertandingkan di ajang Olimpiade Tokyo. Saya kira sudah sebuah sinyal bagus bagi dunia olahraga Indonesia. Ada cabang baru yang kita bisa memiliki peluang, punya harapan, punya prospek untuk bisa menambang medali. Selain itu mungkin cabang-cabang yang tidak mengandalkan postur tubuh ya. Kalau kita dengan mengandalkan postur tubuh, saya kira akan kalah ya, karena kita tahu di angkat besi
Hanya kita nomor-nomor yang kelas bawah yang kita bisa merebut medali. Sementara kalau kita mengandalkan postur tubuh, saya kira memang bukan... Mungkin yang mengandalkan kecepatan. Benar, mungkin kecepatan, gegesitan yang sesuai dengan postur orang Indonesia. Saya kira itu punya peluang untuk bisa merebut atau punya prospek untuk bisa merebut medali emas di ajang Olimpiade Tokyo 4 tahun mendatang. Kita harus perhatikan angkat besi juga kali ya, Mas Broto ya. Karena biar bagaimanapun ternyata menurut catatan saya, kita sudah punya 10 medali loh. Benar. 5 perak tapi 5 perunggu, belum ada emas nih. Ini yang kita tunggu sebetulnya, emas pertama dari angkat besi. Semoga di Olimpiade justru Olimpiade cabang angkat besi termasuk cabang yang begitu konsisten dari Olimpiade Sydney sampai sekarang di Olimpiade Rio, mereka terus mempersembahkan medali, entah itu perak atau perunggu. Ini berbeda sekali dengan bulu tangkis. Bulu tangkis tahun 92 sampai 2008 memang sukses mempersembahkan medali emas. Namun sayang di Olimpiade London kita malah gagal setelah Owi dan Butet di semifinal dikalahkan Suchen dan Majin. Namun sayang dalam perebutan medali perunggu malah dikalahkan oleh pasangan dari Denmark, Joachim Fischer-Nielsen dan Christina Pedersen. Jadi saya kira kita harus mulai menggali, mencari, menginventarisir kira-kira cabang-cabang apa lagi yang bisa mendaki ke level dunia. Oke. Nah, kita bicara lagi soal bonus nih tadi ya. Ini kan sebetulnya menurut Anda juga tadi ini sebagai pemicu yang memang luar biasa buat atlet untuk berprestasi begitu. Menurut Anda terlambat nggak sih bagi pemerintah untuk memberlakukannya sekarang begitu, bonus besar dan kemudian tunjangan? Kenapa nggak dari dulu-dulu aja begitu? Ya harusnya pemerintah harusnya memang kita harus mengaca negara-negara yang maju, negara-negara yang ekonominya bagus, itu selalu membina olahraganya dengan baik. Kita sekarang negara yang memimpin perolehan medali emas adalah Amerika, Inggris, Jerman, termasuk Tiongkok, Jepang, kemudian saya lihat mereka negara-negara yang begitu menaruh kepedulian besar ya terhadap olahraga. Harapannya mereka bisa memberikan olahraga itu sebagai jaminan masa depan, bahwa menjadi turun berkarir sebagai olahragawan itu memiliki masa depan. Artinya ke depan kita berharap bahwa pemerintah juga harus bisa memberikan jaminan bahwa seorang ketika kita menekuni dunia olahraga itu juga memberikan jaminan masa depan. Kita berharap tidak ada lagi bahwa kita tampil di olahraga itu ternyata tidak memiliki jaminan. Saya kira kalau tidak ada memberikan jaminan, saya kira banyak sekali orang tua yang akan melarang anak-anaknya untuk berkiprah di olahraga. Dengan adanya jaminan bahwa dengan berprestasi, dengan adanya jaminan dari pemerintah, saya kira akan banyak sekali orang tua yang mengizinkan anaknya untuk menekuni olahraga dan berprestasi. Saya kira kuncinya itu, peran pemerintah untuk bisa mendukung prestasi olahraga sangat besar. Kita tahu bahwa jangan jauh-jauh, kita bisa berkaca pada Malaysia. Lee Chong Wei adalah salah satu pemain bulu tangkis menjadi juara dunia aja belum, menjadi juara Asian Games aja belum, menjadi peraih medali emas Olimpiade juga belum. Dia hanya menjadi juara di turnamen kelas super series. Namun pemerintah negeri jiran sudah memberikan jaminan yang layak bagi Lee Chong Wei, dan kita termasuk iri bahwa prestasi bulu tangkis Indonesia dibanding dengan Malaysia berbeda sekali, jauh sekali. Kita berharap perhatiannya jauh lebih. Pemerintah kita berharap bahwa dukungan pemerintah, perhatian pemerintah terhadap prestasi olahraga Indonesia kedepannya makin lebih besar lagi. Harapannya makin banyak lagi anak-anak kita yang makin menggeluti olahraga dan kelak kemudian bisa berprestasi. Saya yakin banyak sekali anak-anak Indonesia sekarang yang mengidolakan Tontowi dan Liliana juga begitu, dan kita harapkan mereka bisa menjadi itu dan kemudian tidak perlu khawatir soal masa depan. Karena sekarang sudah ada tunjangan, sudah ada bonus yang besar kalau Anda berprestasi, terutama di ajang Olimpiade. Terima kasih atas waktunya Mas Broto telah bersama kami di Prime Time Talk.